udah ngiklan, boncos lagi. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian boncos? Di video kali ini, di sesi Bredel Digital Marketing, kali ini kita akan ngebredel suatu kasus di mana konten iklannya sudah baik, tetapi ternyata iklannya itu tetap aja boncos. Nah, penasaran kan apa yang seharusnya dilakukan dan gimana solusinya? Oleh karena itu, stay tune aja. Enough talking, no fafifu, cue intronya terlebih dahulu. Shit. Bye. Oke, seperti di intronya tadi, di video kali ini, di sesi Bredel Digital Marketing, kita akan ngebredel kasus di mana ini itu miliknya salah seorang klien yang minta diiklanin gitu. Jadi ini jasa iklannya, jadi bukan konsultasi, karena konsultasi sama jasa iklan itu berbeda levelnya dan juga bayarnya juga berbeda, jadi treatmentnya juga berbeda. Jadi itu disclaimernya. Jadi di jasa iklan ini aku hanya sekedar ngiklanin aja, lalu aku menginfokan by data. Kalau sekiranya boncos, apa yang bisa diimprove, kalau enggak ya berarti nggak ada PR gitu ya. Nah, kalau di kasus yang ini, itu konten iklannya udah bagus, CTR link kliknya udah di angka di atas 2%, tetapi ternyata setelah iklan berjalan beberapa hari tetap boncos. Nah, yang bikin boncos itu apa? Tentu di websitenya. Nah, daripada kita ngawang-ngawang kayak gimana, oleh karena itu kita akan switch ke komputer dan kita akan langsung bredel. Let's go! Ini adalah akun iklan yang aku iklankan tersebut ya, aku sebagai jasa iklan. Dan di sini sudah ada campaign engagement, lalu lintas sama retargeting. Nah, ini bukan kerjaan aku, jadi yang tiga ini nggak usah digubris. Yang menjadi main concern adalah di bagian di dua campaign ini ya, di CV ini kedua conversion ini ya. Dari sini kita akan mulai bahas di campaign yang pertama ini aja, ini secara link kliknya udah lumayan bagus di angka 2%. Ini baru di level campaign, apalagi di bagian adsetnya. Mari kita akan lihat. Nah, di bagian sini aja dia tinggi kan, di 2,63, dan ini karena budget dia sangat terbatas, dia hanya bisa run iklan 50.000 per hari. Ya, jadi itu sangat terbatas sekali, nggak bisa tes variabel yang lain, jadi cuma bisa tes satu variabel aja. Ini kebetulan dia ngetes satu interest dan satu ad kreatif. Oh, ternyata ada dua ya. Nah, dia memaksa dua. Sebenarnya aku udah nyaranin, Mas, kalau cuma 50.000 itu sangat aku sarankan satu aja maksimal gitu. Tetapi karena Masnya ini kepengennya ngetes dua, dan aku udah ngasih tahu konsekuensinya. Kalau dua kan 50.000 berarti kan dibagi dua tuh, jadi agak lambat gitu. Tetapi ya karena udah maunya seperti itu, ya udah aku turutin aja. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata konten iklannya itu sangat-sangat bagus. Dilihat dari CTR link kliknya, ini ya CTR link klik, ini juga udah pakai angka unique CTR link klik ya. Jadi udah lebih aktual, faktual. Ini di angka 2%. Padahal menurut standar aku dan standar kebanyakan orang-orang, di atas 1% itu udah sangat-sangat bagus, cakep. Nah, ini udah di angka 2% lebih ya. Berarti dari konten iklannya itu nggak ada PR sama sekali. Tetapi boncos. Nah, kok bisa? Bisa kita lihat, ini tuh sebenarnya websitenya dia tuh full e-commerce pakai purchase, tapi karena nggak tahu gimana purchase-nya itu nggak hijau, udah aku suruh minta hijauin gitu kan. Dan ketika aku ngeklik websitenya sampai ke checkout itu, ketika mau aku giring sampai ke purchase itu nggak bisa gitu. Jadi aku tanyain, Mas ini coba dihijaukan gitu kan, diurusin lah websitenya gitu. Tapi ternyata ya dianya nggak bisa, atau mungkin yang bikin websitenya dia kurang komunikasi atau gimana, aku kurang tahu gitu. Tapi intinya dia mentok, terus dia bilang, yaudah Mas nggak apa-apa sampai ke Indonesia checkout aja gitu ya, karena dia maunya seperti itu ya udah gitu kan. Akhirnya dijalanin, tapi dari situ udah terlihat ini udah masalah ini gitu kan. Jadi dia maksimalkan di Indonesia checkout, dan ya nggak ada yang sampai Indonesia checkout. Purchase pun juga nggak ada tentunya, dia cuman ada di add to cart-nya aja ada 2.
Ya, kita balik lagi ke bagian adset ya. Nah, berarti ini dia dari 102 yang masuk ke landing page dia, jadi mendarat di landing page 102 itu yang nge-add to cart produknya itu hanya 2. Kok dikit banget ya gitu kan. Nah, setelah ini udah spend sampai 100.000 kayak gini, aku nyaranin masnya untuk melakukan rollback websitenya. Karena ternyata setelah aku cek itu konten iklannya itu sama websitenya itu sama landing page-nya tuh nggak nyambung gitu ya. Jadi ya suruh aku rollback tapi dianya agak kurang nyantol kayak gimana gitu. Akhirnya setelah itu diputuskan sama dia untuk bikin campaign lagi tetapi dimaksimalkan di kontak atau WhatsApp gitu. Nah, ini di campaign yang kedua tanggal 15 September 2020 ini kita bikin baru lagi, dan di sini CTR link-linknya jauh lebih tinggi. Kok bisa ya? Karena optimization conversionnya itu pixelnya itu dia bukan di kedalamannya lebih dalam. Kan kalau tadi kan initial checkout itu kan agak lebih dalam. Kalau lead, kalau kontak ini kan dia lebih dangkal gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh ke tingginya CTR link. Jadi oleh karena itu kalau kalian pernah ngiklan pakai purchase yang benar-benar purchase dibandingin dengan yang hanya pakai lead, itu nanti CTR link-nya akan jauh lebih tinggi yang pakai lead gitu. Nah, di sini dia hasilnya jauh lebih mending dari yang mendarat di landing page 550, ada yang kontak dia itu 25, tetapi dia cuman closing 1. Nah, ini kok bisa parah banget kayak gini tuh seperti apa? Padahal kan konten iklannya udah bagus banget loh, 4,5%. Coba kita masuk aja ya ke bagian ads-nya. Ya kan keren banget loh. Ini aja dia di minimal 3,88 yang di bagian sini. Nah, kita akan bikin orek-orekan supaya apa bisa lebih paham aja kalau pakai orek-orekan gitu ya. Kalau gini kan mungkin dari kalian ada yang belum paham gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya di orek-orekan ini ya, seperti tadi konten iklannya itu udah oke banget ya, udah di atas 1%. Dan kalian tadi lihat bahkan di atas 2% sampai 4% gitu ya. Tetapi yang di kasus pertama tadi masuk ELP 102, yang di ATC cuma 2, dan setelahnya juga nggak ada sama sekali. Setelah itu switch ke optimalisasinya kontak ya, konten iklannya sama, dan karena pakainya dia tadi kontak yang di campaign yang ini, itu dia ada peningkatan CTR link ya, cuman karena perbedaan optimization conversion aja. Ini dia di LP-nya yang mendarat 550, yang di kontaknya sampai di kontaknya 25, tetapi ternyata nggak full 25, karena memang kalau ke WhatsApp itu biasanya ada kayak angka perbandingan yang real sama nggak real gitu. Dan ternyata dari sekian ini yang closing hanya 1. Kalau saya ingat aku dari laporannya itu sekitar 1%. Nah, dari data ini kita udah tahu apa sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh masnya ini gitu. Karena kan dari konten iklannya udah nggak ada PR sama sekali ya. Ya tentu di bagian websitenya gitu kan. Tetapi walaupun aku udah soundingkan ini ke dia itu, dia tetap nggak nyantol gitu. Nah, ini problemnya gitu ya. Problemnya itu adalah landing page itu tidak menunjukkan produk yang sama dengan konten iklan. Jadi customer itu merasa miss dengan apa yang ditawarkan di konten iklan. Jadi calon customer ya lihatnya iklannya itu A gitu kan, betul udah suka itu kan, dia ngeklik, tapi setelah ngeklik malah ditampilin produk yang berbeda. Bahkan kalau aku lihat itu ya, jadi itu produknya yang ditawarin di iklannya itu nggak ada sama sekali di websitenya itu, malah ditawarin produk-produk yang lain. Jadinya itu sangat-sangat miss banget. Padahal aku udah ngomong ke masnya ini, mas, ini itu calon customer-nya itu nggak nyambung. Maksudnya dia itu udah ngeklik calon customer ketika karena kan senang dengan produknya itu ya, ngeklik tapi sampai website nggak ada yang sama dengan produk yang mas tawarkan di konten di iklannya itu masnya gitu kan. Terus mas, aku sarankan ini aja mas, fotonya diperbaiki terus ganti yang sama dengan konten iklannya gitu kan. Udah, terus dia berhenti kan, terus dia oprek websitenya sama yang bikin website gitu kan. Udah dioprek ternyata sama aja, jadi dia tuh nggak nyambung sama sekali gitu. Udah aku suruh oprek, terus tak tanyain lagi kan, mas ini kok masih sama, nggak produknya kok nggak sama dengan yang diiklankan. Dia bilangnya saya pengennya calon customer tuh bisa lihat barang semuanya mas. Ya udah, dia udah tak bilangnya kayak gitu, dia tetap kekeh kayak gitu. Ya udah, iklannya dijalanin lagi yang kedua ini.
Yang tadi itu hasilnya kontaknya 25, yang closing cuma 1 gitu. Jadi ya walaupun aku sudah menginfokan semaksimal mungkin, tetapi karena si brand owner ini agak kurang nyambung dengan apa yang aku sampaikan, ya jadinya nggak bisa lanjut lagi gitu. Ya dari aku sendiri juga udah mencoba maksimal, ya tetapi karena nggak nyambung ya jadi gimana lagi, susah-susah juga gitu. Jadi buat kalian yang mengalami problem seperti ini gitu ya, kalau ternyata CTR link kliknya di iklannya itu udah tinggi banget gitu ya, itu berarti di konten iklan kalian nggak ada PR-nya gitu. Jadi PR kalian ada di bagian landing page-nya gitu. Jadi kalau kayak gini ya diperbaiki aja terus sampai angkanya itu nggak bikin kalian boncos gitu ya. Misal dari 102 ini ada yang 10 gitu, itu jauh lebih mending gitu. Pokoknya intinya dirombak terus sampai kalian itu iklannya itu bisa bikin profitable ya. Jadi bukan semata-merta itu ada di bagian konten iklan, tetapi bisa juga di bagian landing page-nya. Entah seperti ini tadi kasusnya, yang ditawarin itu nggak ada di websitenya, atau bisa juga penawarannya kurang bagus gitu, atau tampilannya kurang bagus, itu juga bisa. Intinya dibaca datanya dan dilihat apa yang harus di-improve gitu. Itu tadi ya share aku tentang proses aku menghandle brand ini gitu. Terus karena pengalaman aku nggak terlalu menyenangkan seperti ini, dan ternyata kebanyakan yang aku lakuin iklannya itu dari sekian orang itu yang bisa diajak yang bisa diajak nyambung tuh hampir nggak ada gitu, karena kan levelnya itu berbeda. Jadi menganggap bahwa dengan beriklan itu, atau lebih tepatnya dengan nge-hire aku sebagai yang handle iklannya gitu, itu dianggapnya aku seperti shortcut gitu. Padahal kalau konten iklannya atau websitenya itu bikin boncos ya sama aja, karena kan di sini aku hanya bisa ngerankan iklan ya berdasarkan materi yang udah dimiliki sama kalian gitu. Jadi dari sini aku memutuskan untuk, kalau misalnya nih kalian yang udah nonton video sampai akhir ini kepengen, Mas aku kepengen kerjasama sama mas jalan iklan aku tuh, mohon maaf aku udah nggak nerima lagi, karena ya itu tadi ya diajak ngomong tuh nggak nyambung gitu loh. Jadi mohon maaf aku nggak nerima jasa iklan lagi. Ya walaupun ada satu orang yang dia ini jualan agriculture, tanaman gitu, walaupun konten iklannya nggak seberapa, maksudnya kualitasnya itu, tapi cetak linknya bagus sih dia, tapi websitenya juga bisa bikin convert gitu. Tapi entah kenapa dia nggak lanjut padahal orderannya banyak. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike, hak karepmu. Thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye-bye.